Halo teman-teman sekalian, dan kali ini kita ada di course yang membicarakan fondasi pemrograman berorientasi objek. Fondasi untuk mengembangkan aplikasi yang solid, yang tahan banting, dan mudah dirawat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman berorientasi objek dengan Visual Studio dan C#. Kita akan mengembangkan aplikasi web, aplikasi API, ataupun aplikasi desktop yang mengaplikasikan konsep object-oriented programming. Dan kali ini kita harus mempersiapkan dulu dan kita harus memasang Visual Studio. Di sini saya sudah memiliki Visual Studio Enterprise 2022. Teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Community, profesional, atau apapun itu. Kemudian kita harus meyakinkan bahwa kita sudah memasang perangkat yang kita butuhkan. Dan di puluhan video yang akan kita bahas, kita akan menggunakan ASP.NET Web Development, ya, Azure Development, kemudian .NET Multi-Platform App UI Development, dan juga .NET Desktop Environment. Kita akan membahas 4 teknologi, dan 4 teknologi itu kita kemas, ya. Kita kemas untuk real world industry sehingga teman-teman bisa memahami pemrograman berorientasi objek dengan kondisi nyata di lingkungan kerja. Di beberapa video yang lain teman-teman bisa menemukan saya menyampaikan sesi pemrograman berbasis Unity, tetapi tidak kita bahas. Kita akan berfokus pada 4 hal ini. Yuk, mari kita mulai. Oke, saya mulai dengan meng-create sebuah new project di sini. Kemudian setelah kita membuat new project, saya akan memilih satu opsi yang kita sebut dengan ASP.NET Core Web API. Ya, teman-teman bisa mencarinya di sini, ASP.NET Core Web API. Nah, di sini ya, teman-teman bisa melihat di sini kita memiliki ASP.NET Core Web API. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat layer services. Ya, dalam konsep arsitektur, layer services adalah layer yang berkomunikasi dengan sistem lain atau berkomunikasi dengan internal sistem itu sendiri. Ya, saat ini pengembangan aplikasi sebagian besar, ya, berbasis pada service oriented arsitektur atau arsitektur berbasis layanan. Entah itu microservices, web services, ataupun model API yang lain. Dan kali ini kita akan mempelajari VBO, fondasi VBO dengan membuat ASP.NET Core Web API. Saya akan klik next di sini. Kemudian saya akan membuat sebuah services. Ya. Kita sebut servicesnya adalah my services. Saya akan buat sebuah my services di sini. Kemudian saya akan klik next. Ya. Dan di sini teman-teman kita bisa melihat frameworknya apa yang akan kita gunakan. Saya akan pilih .NET 7, ya. Kemudian authentication-nya saya akan pilih none. Di sini ada beberapa pilihan, apakah menggunakan identity platform seperti Microsoft Account ataupun Office 365 atau menggunakan Windows, ya, berbasis autentikasi Windows, atau kita menggunakan tidak sama sekali, dan kita akan memilih tidak sama sekali, ya. Oke, yang paling penting adalah kita memilih controller, ya, agar kita memahami konsep implementasi dari object oriented programming, yaitu clean architectures. Ya. Oke, kalau sudah kita akan memilih create dan kita tunggu beberapa saat. Teman-teman bisa melihat bahwa Visual Studio meng-create sebuah web API atau layanan web services, ya, berbasis REST. Kalau teman-teman kurang paham apa itu REST, bayangkan saja REST adalah seperti tata cara atau protokol kita berbicara pada orang lain, mulai dari mengucapkan salam, mengobrol, sampai menutup percakapan. Jadi itu kita sebut dengan REST. Dan komunikasi di sini teman-teman bisa melihat menggunakan Open API.
OpenAPI itu apa sih? Itu adalah spesifikasi supaya API kita, ya supaya API kita itu bisa berkomunikasi dengan API yang lain tanpa khawatir masalah kompatibilitas. Ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya sudah otomatis dibuatkan sebuah services ya dengan sebuah model bernama weather forecast atau ramalan cuaca. Ya. Visual Studio sudah built-in berbasis Swagger gitu ya. Oke, toolingnya namanya Swagger ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut itu. Tapi kita di sini fokus ke object oriented-nya ya. Oke. Dan kita bisa mencoba ya menjalankannya. Di sini ada tombol run dengan HTTPS gitu ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Kemudian saya akan jalankan, dia akan dilakukan proses rebuilding ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke, teman-teman bisa melihat dan browser saya akan menampilkan sebuah services kira-kira seperti ini. Ya. Services ini memiliki satu buah services bernama weather forecast ya, dengan proses get. Get ini artinya akan dibaca atau akan memberikan sekumpulan data ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di situ, dan kalau saya coba tanpa parameter ya, saya coba saya execute di sini, maka teman-teman bisa melihat hasilnya berada di sini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, hasilnya. Tanggal seperti ini kapan dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi saya mau cerita dulu bahwa yang kita buat adalah sebuah web services yang akan menampilkan tanggal berapa, daerahnya seperti apa, dan temperaturnya berapa. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita akan mulai menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek di sini. Saya akan meng-create sebuah folder di sini. Oke, kenapa nggak langsung aja saya menyusun kodenya ditampilkan yang ada di sini ya. Jadi salah satu konsep clean architecture adalah memisahkan secara logis ya bagian-bagian tertentu sehingga kita pada saat mengerjakan itu lebih mudah mencarinya, terutama nanti pada saat kita melakukan perubahan. Kemudian di situ saya akan membuat saya akan membuat sebuah kelas. Di sini ada kelas ya. Saya akan membuat kelas dengan nama WIS_item ya. Oke, atau kita sebut dengan ya WIS_item ya. Oke. Jadi WIS_item ini apa sih? Ya, ini adalah daftar keinginan. Ya, daftar keinginan yang akan saya miliki. Di sini teman-teman bisa melihat ya di konsep pemrograman berorientasi objek ada yang kita sebut dengan kelas ya. Kelas, kita memiliki sebuah kelas di sana. Nah, itu ya. Oke. Dan teman-teman bisa melihat ya ada sesuatu yang menarik di sana, langsung keluar kode-kode gitu ya. Ini adalah fitur AI yang ada di Visual Studio 2022 ya. Dan kebetulan saya juga di sini menggunakan GitHub Copilot. Nah, ya. Oke. Kita akan membuat beberapa ya, kita akan perlu membuat beberapa, tapi kalau teman-teman lihat tuh ya udah bener semua tuh ya. ID-nya apa, namanya apa, description-nya apa, dan sebagainya. Kita akan ambil beberapa ya. Kita akan ambil ID ya. ID di sini berupa string di sana. Kemudian kita berikan name. Oh my god, saya tidak perlu coding lagi. Dan kita akan buat satu sederhana aja ya. Oke. Public public boolean is complete, is achieve. Oke ya. Kemudian kita akan tap aja. Nah, itu ya. Oke ya. Wow, jadi kita udah punya 3. Nah, konsep ini teman-teman lihat ID, name, dan is achieve itu kita kenal dengan namanya properties ya. Properties di konsep C#
adalah satu wadah ya, untuk menyimpan variabel dengan nilai tertentu. Contohnya, ID adalah wadah untuk menyimpan sebuah nilai string. Ya, gitu. Lalu apa bedanya antara properties dengan atribut ya, atau dengan variabel? Oke. Saya ingin membahas dulu ya, karena ini 3 konsep ini mirip-mirip gitu ya. Dan kita harus memahaminya. Properties itu didesain khusus di bahasa pemrograman C# ya. Jadi kalau teman-teman switch ke Java mungkin belum mendengar istilah properties. Tapi di C# ada konsep properties. C# mengusulkan konsep properties. Properties itu apa sih? Properties adalah variabel terkontrol yang bisa kita kontrol apakah kita bisa membacanya, mengesetnya, atau kita bisa hanya baca. Hanya baca itu seperti ini. Hanya ada get. Atau bahkan hanya tulis. Hanya ada set. Atau bisa baca dan tulis. Bisa get dan bisa set. Jadi teman-teman bisa membayangkan itu ya. Itu yang dimaksud dengan property. Sementara kalau kita bicara variabel, ya, variabel itu bisa diakses bebas tanpa aturan-aturan seperti tadi. Aturan yang saya sampaikan di object oriented itu disebut dengan enkapsulasi. Membatasi akses, ya, membatasi akses sebuah variabel. Sementara di konsep object oriented ini juga dikenal dengan atribut. Jadi kita punya 3 atribut, ID, name, dan isAchieve. Nah, ada kelas khusus yang berisi kumpulan variabel. Kelas ini disebut dengan entity. Entity. Ya. Oke. Kelas-kelas ini masuk kategori sebagai kategori model. Ya. Jadi di konsep arsitektur modern seperti MVC, Model View Controller, kelas-kelas pada C# itu dipisahkan berdasarkan fungsinya. Contohnya kalau teman-teman lihat di kanan gitu ya, weather forecast dan wizItem adalah sebuah kelas model. Cirinya kelas model apa? Cirinya kelas model adalah sekumpulan kelas yang menyimpan field data. Yang notabene field data ini memiliki pemetaan dengan basis data. Pemetaan basis data. Kita akan membahas database kontak nanti ya di episode selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah kelas yang namanya wizItem dan kelas ini ya, berada di sebuah namespace myService.model. Dalam pemrograman C# ya, sebuah kelas itu berada di lokasi tertentu. Dan dalam hal ini lokasi tertentu disebut dengan namespace. Bayangkan kelas ini seperti rumah dan namespace ini seperti kompleks. Ya, bisa berlokasi di kompleks tertentu dengan rumah tertentu. Dan bisa saja dalam sebuah rumah yang persis sama itu berada di kompleks yang berbeda. Jadi bisa saja ada kelas wizItem di namespace yang berbeda. Dan itu dianggap berbeda teman-teman. Ya, makanya dikenal dengan konsep entitas. Ya, entitas. Oke. Kalau kita balik lagi ke sini, ya kita melihat ada model, ada controller. Ya. Controller ini yang mengatur sesuai dengan namanya, yang mengatur komunikasi pertukaran data. Ya. Sebenarnya tadi ada view ya, tapi kita nggak bahas view karena kita berfokus pada web API, services yang tidak memiliki user interface. Kalau teman-teman bisa melihat tadi ada user interface services get dan sebagainya, itu bukan user interface yang dikembangkan oleh kita tetapi itu bawaannya dari tooling berbasis OpenAPI. Nah, di sini ada controller, kita akan buat controller nanti, tapi teman-teman perlu melihat struktur dari object oriented C# programming adalah ada sebuah kelas yang namanya program. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah kelas yang namanya program gitu. Dan di C# model baru teman-teman perlu memahami bahwa program.cs tidak harus memiliki app main ya. Kalau dulu harus ada app main di video sebelumnya. Kalau di C# modern nggak perlu, bisa langsung kode seperti ini tanpa takut error, ya, gitu. Dan kalau teman-teman bisa melihat di sini ada upsetting JSON, ini adalah bawaannya Visual Studio, ya. Ada controller juga. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini akan terdapat routing dari data
dari model ke data. Ya, kemudian setelah itu model tersebut dikonsumsi oleh view. Ya. Di sini ada konsep kelas, teman-teman bisa lihat ada konsep kelas di sini. Ya, di sini ada konsep yang kita sebut dengan atribut. Nah, ini ya. Atributnya ini atribut ala C# ya, bukan masuk ke object oriented. Nah, ini penanda nih. Dan di sini kita punya sebuah metode di sini misalnya enumerable weather forecast get. Nah, terus kemudian ada aktivitas untuk mengambil sebuah informasi tentang weather forecast. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai data konteks. Untuk itu kita sudah mencapai pada akhir video ini. Kita sudah mempelajari apa itu kelas, namespace, properties, atribut, field, dan struktur umum aplikasi berbasis C# yang berorientasi object oriented. Sampai jumpa di video selanjutnya.